Mbak Nini, ini masih soal tentang apa namanya perda syariat Islam vis-a-vis perda yang diskriminatif. Kalau menurut Mbak Nini kan sebagai komisioner hak asasi manusia ya, betapapun perda ini labelnya adalah perda syariat Islam, sesungguhnya yang dilihat oleh teman-teman di Komnas Perempuan ini memang benar itu sumbernya memang juga diambil dari Islam dan memang seperti itu, ataukah sebenarnya ini lebih karena faktor pengaruh budaya setempat yang banyak apa namanya mempengaruhi munculnya perda-perda yang seperti ini? Saya sih melihat spiritnya ya, spirit yang diambil dari prinsip-prinsip Islam ada ya. Contoh misalnya perda yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bulukumba itu memberi Sumatera ya? Sulawesi dong, Sulawesi Selatan. Aduh, saya Nah harus mohon itu maaf. memberikan kewajiban kepada perempuan yang pegawai negeri di kabupaten itu untuk berjilbab. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya tidak semua perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Bulukumba itu merasa apa ya? Nyaman atau ingin memulai berjilbab pada saat ini gitu ya. Mungkin dia nanti suatu saat. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau dilihat nanti Mbak Maria bisa cerita bagaimana sebetulnya agama mengatur soal penggunaan jilbab ya bagi perempuan. Tetapi ketika ini menjadi sebuah kebijakan daerah, kita melihat bahwa ini menjadi diskriminasi terhadap perempuan yang kebetulan berkarir sebagai pegawai negeri yang belum menginginkan untuk berpakaian jilbab dipaksakan kehendaknya. Gitu. Karena yang tidak berjilbab kemudian dipermalukan. Lagi pula juga ada monopoli tafsir jilbab ya, karena pasti yang dimaksudkan jilbab itu ya yang satu model itu gitu. Nanti Mbak Maria yang cerita itu soal bagaimana. Tapi artinya ini sudah mulai mendiskriminasikan bagaimana perempuan yang tidak berjilbab itu kemudian merasa dikucilkan karena dipermalukan pada saat upacara. Dan ini terjadi juga di Banjarmasin. Kemarin kami mendapatkan informasi bahkan kawan-kawan kita perempuan yang tidak beragama Islam akhirnya ikut berjilbab ketika di kantor karena merasa minoritas. Waduh, semuanya berjilbab. Akhirnya saya berjilbab. Apa putusannya kalau mereka tidak berjilbab? Dipermalukan karena ditegur pada setiap upacara atau bahkan secara langsung maupun tidak langsung terhambat karirnya. Karena kemudian wah itu salah satu bagian penilaian gitu. Kalau misalnya, dan ini bahkan dikuntit loh Mbak Lulu, kalau misalnya di jalan ketahuan nggak jilbaban, di kantor saja jilbaban, ketahuan suatu saat di jalan tidak jilbaban, itu bagian dari kemudian ada intimidasi dan seterusnya. Nah ini, jadi ini sebuah himbauan yang baik, hendaknya ini menjadi moral individual ketika orang ini mau menjalankan agamanya, bukan menjadi moral publik, apalagi ini menjadi kebijakan publik. Bagaimana aturan-aturan agama diturunkan, justru menurut saya, diturunkan menjadi aturan negara, yang sanksinya itu kemudian dipermalukan di upacara misalnya, itu kan menjadi sebuah hal yang aneh. Atau di Gorontalo juga ada perda puasa. Misalnya, nanti Mbak Maria cerita bagaimana kewajiban berpuasa dan seterusnya di Islam. Nah di Gorontalo itu kalau tidak berpuasa, lalu sama Satpol PP dihukum dengan membayar. Mereka taunya dari mana? Ya diintip tadi itu. Nah ini kan membuat ruang-ruang siapa yang bisa memastikan orang ini puasa atau tidak puasa dan seterusnya. Jadi saya kira prinsip-prinsip yang spirit saya kira itu tetap ada unsur agama. Tapi juga ada prinsip-prinsip ini, budaya yang ikut mempengaruhi bahwa harus sama semua gitu ya, sama semua seragam gitu ya. Keberagaman itu tidak dihargai, minoritas tidak dihargai gitu. Menarik. Padahal sebenarnya menarik kalau kita lihat ya bagaimana Islam itu dikenalkan di tanah Indonesia Raya ini dan bagaimana diajarkan, terutama misalnya seperti peran Wali Songo ya yang sangat akomodatif bahkan dengan budaya-budaya lokal, dan tidak ada enforce, jadi tidak ada represi juga untuk orang harus menjalankan apa yang dimaksudkan oleh syariat itu. Kalau Mbak Maria, memang benar nggak, tepat nggak kita sebut itu sebagai perda syariat Islam kalau begitu? Misalnya tadi kewajiban berjilbab aja Mbak. Apa memang itu? Saya kira bahwa semangatnya mungkin baik, semangatnya baik bahwa agar yang merasa Islam makin mantap, makin memenuhi gitu ya, bahwa
ada perintah menutup aurat itu ya, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sebagai muslimah ada kewajiban untuk menutup aurat, tapi tidak disebutkan. Ini kan sesuatu yang juga debatable sebenarnya. Menutup aurat itu apakah hanya pada waktu sholat atau semua busana sebagaimana busana sholat gitu ya, atau yang dimaksudkan menutup aurat itu yang kalau dalam fikih itu kan muka dan kedua telapak tangan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, di situ di Al-Quran memang disebutkan jalabibihinna, itu kan dalam konteks di mana istri-istri Rasulullah diperintahkan menggunakan jilbab gitu ketika keluar rumah. Itu waktu itu memang konteksnya adalah konteks identitas gitu. Jadi ini keluarga Rasulullah gitu. Kalau pakai jilbab ini keluarga Rasulullah gitu. Nah, dalam konteks sekarang saya kira jilbab itu tidak seperti jilbab tradisi Arab ya. Tentu saja saya kira konteks Indonesia menjadi sangat penting gitu. Karena perintahnya adalah perintah menutup aurat gitu. Bagaimana kan batasan-batasan aurat ini kan sangat jelas sebenarnya. Untuk dan kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, maka konteksnya adalah kesopanan. Batasannya kesopanan. Saya kira bagus sekali diulas oleh Pak Quraish Shihab gitu, bahwa batas kesopanan itu adalah itu yang kemudian menjadi ukuran tradisi di masing-masing negara gitu. Dan dalam konteks Maria, Indonesia kayaknya harus di stop dulu. Ya. Mohon maaf karena ada break sedikit yang akan mau lewat. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita, memang sempat terpotong, tapi tentu saja setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.